Hai para pecinta BTTH, kita semua tahu kalau Sun-er bukanlah cewek biasa. Dari awal cerita dia udah beda sama yang lain. Tenang, dewasa, selalu ada di sisi Shoyan, dan yang paling penting, dia nggak pernah sekalipun meremehkan Shoyan bahkan saat semua orang ninggalin dia. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa Sun-er begitu spesial? Kenapa dia yang jelas-jelas berasal dari klan yang besar, malah tumbuh di keluarga Xiao yang saat itu ya udah nggak punya nama? Dunia BTTH ini bukan dunia biasa. Semua hal punya alasan. Kalau Sun-er ada di keluarga Xiao, pasti ada sesuatu yang besar di baliknya. Bukan cuma itu, kalau kita perhatiin baik-baik, Sun-er juga mengalami perubahan besar dalam cerita. Awalnya, Doi terlihat seperti gadis anggun biasa aja, tapi saat dia muncul lagi di lembah sungai es, boom, penampilannya berubah drastis bosku. Auranya jadi luar biasa loh, kecantikannya seolah naik level bos. Gak ada lagi kesan teman masa kecil yang baik hati. Sekarang dia terlihat seperti pewaris sejati klan Gu. Pakaiannya lebih megah, auranya makin kuat, dan cara dia membawa dirinya benar-benar menunjukkan kelas. Kali ini kita bakal ngebahas teori paling menarik tentang Sun-er. Dari awal mula dia ada di keluarga Xiao, seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan, sampai kemungkinan pilihan sulit yang bakal dia hadapi di masa depan. Kenapa Sun-er berada di keluarga Xiao? Oke, kita mulai dari fakta paling dasar. Sun-er bukan dari keluarga Xiao, dia berasal dari klan Gu, salah satu klan terkuat di dunia Doki. Tapi anehnya, dia justru tumbuh di keluarga Xiao yang saat itu udah melemah. Kalau dipikir-pikir, ini nggak masuk akal, seorang putri dari klan besar seharusnya tumbuh di lingkungan yang kuat, bukan di keluarga kecil yang bahkan udah kehilangan kejayaannya. Ada dua kemungkinan alasan Sun-er ada di sana. Pertama, untuk perlindungan. Mungkin klan Gu ingin menjauhkan Sun-er dari konflik internal mereka sendiri. Bisa jadi mereka sengaja menyembunyikannya di tempat yang dianggap aman, agar jauh dari konflik politik dan bahaya dari musuh-musuh klan. Alasan kedua, karena ada sesuatu di keluarga Xiao yang lebih penting dari yang kita kira. Klan Gu gak mungkin sembarangan memilih tempat untuk Sun-er. Bisa jadi mereka melihat keluarga Xiao sebagai bagian dari rencana besar mereka. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya mereka cari? Jika bukan karena Xiaoyan secara langsung, mungkinkah keluarga Xiao memiliki sesuatu yang berharga? Sebuah warisan tersembunyi, darah khusus, atau bahkan rahasia yang bisa mengguncang dunia? Sepertinya hal itu bisa kita dapatkan jawabannya di chapter ketika Shoyan bertemu dengan ayah Sun-er di dunia Gu. Sun-er itu tipe orang yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa dan jarang dia tunjukkan. Sejak di Akademi Jianan, dia selalu terlihat kalem, gak banyak bicara dan lebih suka mengamati daripada bertindak. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, setiap kali ada momen penting, dia selalu muncul dengan kekuatan yang bikin orang terdiam. Misalnya, saat turnamen Akademi Jianan, saat itu banyak orang yang mengira dia hanya murid biasa. Tetapi ketika bertarung, jeger, langsung kelihatan kalau dia jauh lebih kuat loh dari murid peringkat atas yang di sana. Tapi kenapa dia selalu menahan diri? Kenapa dia nggak pernah benar-benar menunjukkan seluruh kekuatannya? Menurut kalian kenapa? Menurut teori Mimin, ada dua kemungkinan. Pertama, dia nggak mau menarik perhatian. Kalau orang-orang tahu seberapa kuat dia sebenarnya, pasti banyak yang mulai curiga dan mencari tahu asal-usulnya. Dan itu bisa membahayakan misinya di keluarga Xiao. Kedua, ada batasan tertentu yang dia miliki. Bisa jadi ada kekuatan dalam dirinya yang belum sepenuhnya stabil. Atau lebih jauh lagi, mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang bahkan Xiaoyan sendiri belum tahu. Yang jelas Sun-er bukan sekedar pendukung buat Xiaoyan. Dia punya kekuatan yang bahkan bisa mengguncang dunia jika dia benar-benar menggunakannya.
Selain itu, di klan Gu sendiri, Sun-er bukan hanya sekedar pewaris berbakat. Dia adalah sosok yang luar biasa hebat di mata semua orang. Kecantikannya, bakatnya, dan statusnya sebagai salah satu keturunan paling murni membuatnya jadi pusat perhatian di kalangan para jenius klan. Banyak pria berbakat dari klan Gu yang mencoba mendekatinya. Mereka adalah para jenius dengan latar belakang yang kuat, keturunan murni dari klan Gu, dan dianggap sebagai pasangan yang pantas untuk Sun-er. Ya, walaupun ujung-ujungnya mereka juga akan digeprek-geprek juga cuy sama Mang Oyan. Tapi, meskipun mereka memiliki kekuatan dan status, tidak ada satupun yang berhasil merebut hati Sun-er. Karena sejak awal, dia sudah memilih. Dia tidak tergoda oleh kemewahan, tidak tertarik pada kebanggaan klan, dan tidak goyah meskipun mendapatkan tekanan. Hatinya hanya untuk Xiaoyan, pria yang tumbuh bersamanya dan selalu dia percayai. Adakah cewek kayak gini di dunia nyata? Aduh. Tapi keputusan ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Ketika Xiaoyan akhirnya pergi ke klan Gu, dia tidak hanya akan berhadapan dengan para tetua yang mempertanyakan hubungan mereka. Dia juga akan menghadapi para jenius yang merasa tak terima karena Sun-er memilih seseorang yang dianggap sampah dari klan yang hampir musnah. Apakah mereka menerima keputusan Sun-er begitu saja? Atau dia justru mencoba untuk menjatuhkan Xiaoyan dan membuktikan bahwa dia tidak pantas berada di sisinya? Semakin jauh kita masuk ke cerita, semakin jelas bahwa Sun-er berada di tengah konflik yang besar. Sun-er selalu menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada Xiaoyan. Tapi, di dunia Doki, cinta seringkali bukan sekedar cinta. Ada kemungkinan sejak awal Sun-er ditugaskan untuk mendekati Xiaoyan. Bukan karena dia mencintainya, tapi karena klan Gu ingin memastikan dia tetap berada dalam pengawasan mereka. Jika benar begitu, kapan perasaannya berubah? Apakah sejak awal dia memang benar-benar mencintainya, atau perasaan itu tumbuh setelah banyak perjalanan mereka bersama? Atau bagaimana kalau Sun-er punya dilema yang besar? Di satu sisi dia ingin menjalankan tugasnya, tapi di sisi lain dia benar-benar jatuh cinta kepada Xiaoyan. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam teori yang lebih gelap. Kita tahu kalau BTTH penuh dengan pengkhianatan. Seberapa besar kemungkinan Sun-er suatu saat nanti akan berbalik melawan Xiaoyan? Apakah kemungkinan itu bisa terjadi? Mungkin bukan karena dia ingin, tapi karena keadaan memaksanya. Jika klan Gu memerintahkannya untuk mengkhianati Xiaoyan demi kepentingan mereka, apakah dia akan melakukannya? Atau lebih menarik lagi, apakah mungkin di masa depan Sun-er akan memilih Xiaoyan dan justru berkhianat pada klannya sendiri? Wah, kalau itu terjadi, apakah klan Gu akan memburunya? Apakah itu berarti Sun-er harus melawan keluarganya sendiri demi pria yang dia cintai? Di satu sisi, dia punya tanggung jawab terhadap klan Gu. Di sisi lain, dia memiliki perasaan untuk Xiaoyan. Jika di masa depan, klan Gu menganggap Xiaoyan sebagai ancaman, Sun-er pasti akan berada dalam posisi yang sulit. Keputusan ini gak akan mudah buat dia. Dan kalau kita sampai di titik itu, pertarungan yang akan terjadi mungkin bukan sekedar pertarungan fisik, tapi juga pertarungan hati dan prinsip. Dari semua yang kita bahas, satu hal yang pasti, Sun-er bukanlah karakter biasa. Dia bukan sekedar gadis setia di samping Xiaoyan. Dia punya peran besar, rahasia besar, dan mungkin pilihan yang dia ambil di masa depan bisa mengubah segalanya. Jadi menurut kalian, apakah Sun-er benar-benar mencintai Xiaoyan sejak awal? Atau ada misi yang lebih besar di balik semua ini? Tulis teori kalian di dalam komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan teori menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!